Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mawali malih sareng titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini tentu saja Kucita bakal ngobrol-ngobrol dan tidak jauh juga dari pemeran drama Gong yang mudah-mudahan merupakan request daripada penggemar dari drama Gong. Nah, sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Biar kalian nggak penasaran, Kucita bakal bocorin sedikit yang Kucita ajak ngobrol pada hari ini. Itu dikenal dulu sebagai Ayu Riris. Wih, yang cara mungkin nih cara artis luar kota nih, selebritis. Nah, langsung saja kita bakal ngobrol bareng Ibu Tutmas. Nggih, Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Nggih, dados dibuka mangga-unik kenten deh. Iya. Iya, biar kelihatan. Biar kelihatan. Kalau sudah pas dibuka, idadannya pasti unik. Wah, ini dia. Tapi gatra Ibu. Astung kare sehat. Apuro niki mengganggu waktunya Ibu. Mau ngajak ngobrol-ngobrol sedikit, sharing-sharing tentang pengalaman Ibu sebagai pemain drama Gong. Bisa dong Ibu diceritakan bagaimana sih awalnya kok tertarik dengan drama Gong? Oh, ini suksemo niki wagalahnya niki. Niki awalnya tiang berkecimpung di drama ta kenten dumun nggih. Sebelum ke drama nike pernah sih tiang di Putri Cilik dulu, sama ada kebetulan saudara kakak kandung pemain drama juga gitu. Awalnya tiang diajak sama kakak sebagai Putri Cilik. Nah, setelah cukup lama juga diajak, mungkin ya dilihat sama orang juga gini, oh ada ini. Lama kelamaan tiang bergabung sama ini, dicari sama Pak Bagong dari DKD gitu. Nah, di DKD ini lama juga tiang di sana sama Pak Bagongnya untuk menekuni drama. Padahal dia nggak tahu sama sekali itu untuk apa namanya nih dialog drama gimana dan di panggung berias saja dia nggak tahu gitu. Nah, kalau Ibu dibilang tadi sebagai pemain cilik, putri cilik. Berarti nih kisaran umur berapa Bu? Nike nih kalau ndak salah Nike yang baru tamat SD Nike. Baru 15 tahunan ya itu ceritanya ada kakak tiang sebagai pemain drama putra dan putrinya ini punya anak ya, anaknya Nike kebetulan ada tiang lah diajak sama kakak Nah, akhirnya dilirik dengan Pak Bagongnya. Akhirnya Nike sebagai putri cilik juga. Bukan, setelah di mungkin Pak Bagongnya Nike mungkin dengar dari siapa pernah ngelihat yang sebagai Putri Cilik masih kecil Nike, akhirnya dicari ke rumah juga gitu sama Pak Bagong, udah langsung ke Putri gitu. Nike SMP atau SMA? Nike tiang waktu ke Pak Bagongnya Nike SMA. SMA Nanti saat itu memang benar-benar udah masih ya bisa dikatakan masa remaja, tapi sudah terjun langsung ke drama Gong ini. Selanjutnya Ibu? Ya udah di Pak Bagong juga sama di sana ada Pak Moyo sama ada Bu Dasning yang banyaklah memberikan petua-petua yang ngajarin di sana. Padahal tiang sudah nggak mau karena yang diajak pentas itu kan ya orang-orang yang sudah senior, yang paling tidak sudah punya pengalaman luas, sedangkan tiang baru anak kemarin sore gitu. Baru Sweet 17. Iya, Sweet 17 years old. Nggak tahu apa-apa. Yang tiang takutkan itu kan nanti kalau kita tidak bisa mengimbangi gimana kecewanya nanti orang itu. Tapi terus diajarin, terus di belakang panggung sama siapa nanti kita berpasangan, di belakang panggung sudah dikasih tahu, sebentar di panggung ceritanya seperti ini, nanti ini digituin gitu. Nah, waktu pertama kali gabung di Duta Bon Bali berarti nih DKD kalau nggak salah. DKD. Kalau Pak Bagong kan Pak Bagong Duta Bon Bali. Duta Bon Bali ya. Oh, saya lupa, yang lupa nih kan waktu Nike waktu di bersama Pak Bagong dah bilang Siro putra pertama kali Nike.
Di sana sira ya dumun rike yang dari Swanda namanya, dari Ubud. Iya, Rike dumunan yang pertama. Itu ada latihan. Kalau latihan sih nggak ada latihan. Latihan di panggung. Nggak latihan di panggung itu, cuman kita nyetingnya di belakang panggung ya, aja. Langsung langsung. Ya. Spontanita saja, ada berpasang dengan putra, naskahnya menceritakan masalah apa, itu aja ngobrol-ngobrol, nanti kita gini gitu banten. Berarti akhirnya Nike pertama kali bergabung dengan yang senior ternyata ya. Selanturnya berkelanjutan. Dengan Pak Bagong sama Pak Moyo sering juga sudah pentas, ada odalan-odalan di pura-pura gitu kan, diajak ada pentas. Nah di sana Tiang nggak tahu juga, mungkin seniman-seniman kan dia udah ngeliat di sini. Tiang sendiri nggak tahu, nggak begitu lama Tiang gabung sama Pak Bagongnya. Entah datangnya dari mana gitu, Tiang dicari sama Bu Mongkek sama Jero Jani, dicari ke rumah gitu, mau diajak gabung ke Bintang Bali Timur. Tiang aja kaget gitu. Yang paling seru waktu itu tuh Tiang mau ada pentas di Art Center. Tiang dicari sama Pak Yudano untuk ke sana. Tiang membatalkan sekenikah di sini. Tiang sempat dimarah sama Pak Bagong gitu. Yang di Art Center? Iya. Membatalkan yang di Art Center? Iya, membatalkan yang di Art Center. Niki Kang Igal Dijo Niki ngayah di sama Bintang Bali Timurnya gitu. Sampai Tiang waktu itu kan kerja di Bank BPR di Buruan. Ke kantor Tiang dicari sama Pak Bagong marah-marah gitu. Kita mau pentas ke Art Center, kenapa gabung ke Bintang Bali Timur? Terus siapa sekarang menggantikan di sana? Padahal pasangan Tiang di sana tuh sama Gong Mayun. Oh, yang dari Sesetan gitu. Yang sudah nggak bisa ngomong apa gitu, udah marah ditinggal, Tiang abaikan aja gitu. Dan akhirnya memilih dengan Bintang Bali Timur. Ya aduh. Kewa tadi sedang lain sedugas nikah, bingung memilih yang mana ya gitu. Waktu itu lirik-lirikan dari seke drama gong yang lain ya. Nah akhirnya ibu dengan Bintang Bali Timur. Akhirnya selesai pun resign pun kita gitu ya. Nah, kemudian di Bintang Bali Timur tetap menjadi peran putri. Nah, Niko dengan Raja mudanya Pak Yan Lodre. Wah. Langsung. Ibu kalau boleh tahu Niki, ibu kelahiran tahun berapa Niki? Tiang kelahiran tahun 72. 72 berarti makin 49 tahun. Tapi putri paling kecil. Putri ya putri cilik. Berawal dari putri cilik. Ya. Bisa dikatakan dengan Pak Yudan, Pak Yudane, Pak Lodre, Bu Mongkek itu jauh banget usianya kan ya? Jauh sekali. Tiang kalau dibilang putri tapi Tiang paling kecil. Iya, itu jadinya. Kalau sekarang kan Tiang sudah agak gemukan. Kalau dulu begitu Tiang masuk di Bintang Bali Timur itu Tiang kurus sekali. Sampai pernah Tiang diejek sama Pak Supadmo. Kan Pak Yan Lodre ada acara nggak bisa, terus Pak Supadmo gantiin karena Tiang kurus sekali gini kan sampai kelihatan sekali gininya gitu. Diambil jemain ketet sabun mau jang gitu pansel ulang gitu. Ya, nah ibu sebagai seorang pemeran tokoh putri tentunya kan sangat sering bersanding dengan tokoh putra raja mudanya ternyata ya sira mantan yang pernah diajak berpasangan. Yang pernah gini putranya yang pernah Tiang ajak nih udah gini pertama kali Pak Yan Lodre, udah pasti itu. Pak Yan Lodre kalau nggak dapat diganti sama Supadmo. Pernah juga sama Catu Tekor. Almarhum itu sama Gong Mayun. Sama si dari Buruan. Siapa namanya yang dari Ubud itu? Swando. Itu pernah juga gitu. Pak Gong Mega juga pernah sekali itu waktu di Pura Dalem di Sakah di sana sekali sama Gong Meganya. Kalau Pak Calo nggak pernah. Tapi termasuk
ibunya dengan senior-senior nikah saminya. Nah, nikah tidak ada kesulitan, Bu. Nikah kan beda-beda pasangannya, Bu. Karena dari awal kan sudah sama Pak Yan Lodronya. Karena Pak Yan Lodro dari awal saat yang sudah berpasangan sama Pak Yan Lodro sudah banyak sekali yang dikasih masuk kan, begitu masuk ke Bintang Bali Timur kan banyak sekali dikasih briefing gitu. Jadi itu gurunya dah ya. Sampai setiap pentas itu ada sekitar 3 bulanan tidak pernah dapat tidur karena sampai di belakang panggung. Sekarang keluar sama Bu Mongkeg ngasih masukan. Sebentar keluar sama Bu Yudani sama Pak Pujo dan seterusnya itu terus semua. Yang lainnya sudah pada tidur di belakang panggung. Saya kayak remedi terus ya ampun. Remedi gitu. Iya. Dapat tidur gitu. Tapi kan ada hikmahnya, Bu ya. Iya. Jadi kita dipasangkan dengan siapa aja masuk tetap sudah ya siap, sudah siap. Iya. Nah, gitu. Ibu, kalau boleh tahu niki berarti nanan Ibu kalau pidana nak ngigel nikah kalender kan 30 niki. Berarti kan lebih kan nikah ya. Kalau ada tanggalnya 35 mungkin udah penuh semuanya. Berarti nanan bahkan nari 2 kali juga nanan. 2 kali pernah dulu yang nikah karena saking laisnya drama saking laisnya nikah drama konga. Yang bersaing waktu itu kan Bintang Bali Timur sama Sancaya Dwipa dulu. Ikatan polehnya ring Sancaya. Sancaya Dwipa pernah dilirik niki. Pernah juga ke sana. Penyawer Bintang Bali Timur. Nah, kebetulan tidak ada tidak ada jadwal yang jadi pernah yang menggantikan Sang Ayu Tirta waktu Kenton sama Pak Dolar. Berarti sedang Kenton pun nggih. Iya, sedang laisnya drama waktu nikah kan 1 hari nikah sampai 2 kali. Gimana caranya Niki ngigel 2 kali? Terus diatur jam 7 kita sudah berangkat. Sekarang pentas di tempat yang satu sampai jam sekian udah selesai harus langsung udah pergi lagi gitu. Dramanya ya seperti itulah dulu. Sampai akhirnya Ibu menikah. Nggih, sampai menikah. Yang pidan bajang kan elah raga Bu sing men gitu. Tidak ada beban. Mungkin sampun terus menikah, tetap melanjutkan profesi nikah juga tetap menari. Tetap juga waktu menikah tetap juga menari tapi tidak sepadat dulu kan. Nikah kebetulan juga yang anak belum punya baru menikah kan masih bisa yang melakoni nikah. Berarti sempat resign juga ketika hamil. Ketika hamil nikah sudah off nikah. Berarti sampai melahirkan Nah, kalau mungkin Ibu sampun medue naklet sampun kalih astung karo dari kasih 2 anak. Dan suami juga tetap mendukung. Ya. Tung deh tetap mendukung. Nak dari pungkri masalahnya niki Kalau suami tiang nggak pernah masalah, yang penting kita ada jalan di jalan yang benar kan. Iya, benar. Selalu didukung sama suami. Niki nak biasanya terkadang kan cemburu. Hanya nawang suut sudah nikah berhenti udah ngigal. Kebetulan suami tiang nggak pernah cemburu. Diam cemburunya. Iya. Tapi diikuti kalau berarti kalau nari diantar. Oh, bagus. Aman ya kan. Karena kan sampun tapi sudah ada ajudannya kan kita nikah kan juga malam-malam Bu nggih. Sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi. Sampai jam 4 pagi ya. Kalau kita pentas ke daerah Buleleng, jam 4, jam 5 kita sudah dijemput. Besok jam 4 baru datang. Kan Ibu naik truk juga? Tiang kebetulan ya naik truk, di truknya Pak Deyudana. Naik truk nggih. Zamannya nikah Pak. Orang sama seperti nikah kan. Nah, menyinggung zamannya. Dumun kuda nikah sesari nih Bu. Nah SMA niki uling SMA subuh ngigal drama milahan niki kuda niki honornya dumun. Kalau dibilang honor ndak begitu, cuman berapa dulu niki paling dapat honor 35-40 ribu. Tapi waktu zaman niko kan uangnya sudah ratus ribu kayak sekarang Bu. Udah banyak sekali uang
30.000 dulu. Udah seperti uang 100.000 300.000 sekarang. dah ya. Iya. Gitu ya modelnya ya. Iya. Pokoknya 30.000 tuh ngidang beli kebutuhan pas juga jajan gitu ya. Sudah juga bisa gitu. Sudah bisa membiayai diri sendiri lah ya gitu. Nah, Ibu, judul cerita yang paling berkesan deh. Yang paling berkesan menurut Tiang Nike pertama kali Tiang masuk ke Bintang Bali Timur itu, kebetulan Bintang Bali Timur itu kan lama dapat vakum. Begitu Pak Yan Lodro sama Pak Yudane, Pak Gus Pujane, Komang Apel pingin membangkitkan Bintang Bali Timur Nike lagi, langsung Tiang masuk ya, bikin sensasi modelnya Nike syuting. Begitu sudah terbentuk Bintang Bali Timurnya, langsung syutingnya Nike ngambil syuting alam Nike, kebetulan ngambil lokasinya di Ubud gitu. Yang judulnya waktu itu Pangeran Bagus Bego. Nah Nike Ibu diberi nama Ayu Riris. Ayu Riris. Iya. Pangeran Bagus Begonya Pak Yudane Raja Buduhnya. Dan Ibu dikenalnya Nike sebagai Tutmas. Di Dramagong Tutmas. Sebenarnya nama asli Ibu Sira Nike? Nama asli Tiang Ketut Suryanti. Oh, jauh sekali. Tutmas Ayu Riris. Oh. Kenapa bisa kok Tutmas di ngetrennya? Karena Tiang dari Mas. Biar gampang diingat sama teman-teman pemain drama Nike, kalau sudah ditanya siapa putrinya Tutmas, tahu dah gitu. Makin sudah hijrah terus ke Sadeng. Tetap dikenal dengan Tutmas. Ya. Terakhir Ibu nari Nike Ibu tahun berapa? Terakhir Nike tahun 2015. Kebetulan ini penglingsir pingin reunian gitu, lansia ya. Belum lansia. Kalau Tiang pralansia. Tahun 2015 Nike terakhir di PKB Center Nike pas sama Go Ngaji Rai Kalam, sama almarhum juga Pak Yudane. Enggak Pak gini, Bu Mongkek juga. Gung Raka Piadnya Nike sama Gangsar nggih. Pak Yudanenya sudah enggak ada. Sarang Pak Randat kalau nggak salah juga. Pak Randat Suratni. Ya, Yang juga lihat Nike di fotonya. Ya, fotonya masih ada. Foto ini waktu di Haji Rai Kalamnya boleh lihat. Tapi tenuning sih ya putri Niki. Waktu wawancara Nike yang dapat juga gini. Lihat ya. Ya, ada saya. Iya. Ibu, boleh dong dibagi pengalamannya, pasti ada suka dan duka. Sukanya menjadi pemain Dramagong. Kalau suka dukanya udah tentu sukanya yang lebih banyak banyak sukanya daripada dukanya. Kalau dibilang dukanya paling kita mau pentas kemana itu tidak ada penontonnya ya. Sedikit lah penontonnya gitu. Biasanya kita datang ke lokasi mau batal. Kalau batal sih nggak pernah. Kalau tidak mengalami batal. Cuman kita sampai di tempat mau pentas itu udah kelihatan, saya ada gini penontonnya bedek saja nak mau balik Bu. Otomatis ndak kita gairah untuk pentas itu mepaya saja udah nggak seret gitu. Cuman dukanya di sana aja dah, karena kita pentas nggak ada penontonnya sedikit itu. Akhirnya kita di panggung mau pentas itu juga gimana ya, nggak pede gitu, nggak bisa maksimal pentasnya, nggak mood ya. Itu terakhir Ibu menari di 2015. Ya, ada lagi satu yang lucu itu yang pakai sekegongnya pentas di mana dulu tuh lupa. Saking banyaknya acara Nike padat Nike acara dramanya Nike, sampai pemainnya di belakang panggung ketiduran. Kayak Nike saking gini karena kecapean kali gitu, banyakan jadwal. Setiap hari. Galongan kuning itu kan 10 hari jaraknya. Dari Galung 10 hari itu hampir setiap hari dah terus pentas, tak pernah gini
kecapean kita kan tidur di belakang panggung karena belum dapat giliran kan tidur. Itu Mindrawan namanya, tukang kupeknya gitu, tukang kendangnya nih ke. Dia sampai lama sekali kena kok saya ada pemain-pemain. Ya mungkin semua tidur kan. Saking marahnya dia gini, ditinggal gininya ke masuk dah ke dalam. Ini kalau tidur apa kan? Kebetulan giliran tiang keluar, kepupongan sampai tiang pakai satu. Subang aja, ya ampun. Nah itu dah ya. Marah dia. Itu termasuk pengalaman yang tidak bisa dilupakan, iya, ya suka dukanya. Nah, gitu. Ibu tadi mengatakan bahwa yang terakhir menari itu di tahun 2015. Hampir 6 tahun ya, sampai sekarang vakum. Ya. Apa nggak kangen, Bu? Aduh, kangennya luar biasa sekali. Kalau ada yang mau ngajain drama gong kayun? Masih nggak ada yang mau nyari. Ciro mungkin kan sedang kentana menanti-nanti kehadiran drama gong yang dumun niki. Tapi malah Ibu masih muda lah, 49 tahun. Kalau ada misalnya yang ngajak kayun ten Bu. Ya kalau masih di gini Kang ya enggak sarang mau berarti ya. Oh, oke. Sira aja asane kenten ge. Niki ibunya rindu sekali ya. Masalahnya kan masih ada gini generasi muda sekarang yang lihat banyak sekali gitu. Untuk bibit-bibit untuk putrinya udah banyak sekali. Generasi muda memang banyak yang muncul, tapi mungkin bisa dikatakan belum bisa mengimbangi pemain drama gong Sanedumun. Nah, itu pun mungkin kesulitannya dari yang beberapa kali wawancara, mungkin dari cara membawakan, actingnya kan katanya, dan juga singgih bahasa nggih memang untuk bahasa nike kan kadang-kadang tidak semua menjiwai gitu. Yang mana harus kita haluskan, yang mana yang singgih nike yang terkadang memang kalau generasi muda sekarang asal apal kan gitu. Kalau dumun kan memang dia apa namanya diresapi dulu sampai acting dan lain sebagainya. Apalagi di Bintang Balai Timur itu semuanya pada jeli. Setiap tiang baru masuk tuh keluar itu dari belakang ternyata semua senior-seniornya mendengarkan. Kalau sudah tiang masuk jangan gitu bicaranya gini gitu, pasti kritikan semua masuk gitu. Yang di panggung dari belakang ternyata kita dinilai. Iya, nikah pun makin kan nikah yang susah dicari ya. Nah, Ibu, untuk mengobati rasa kangen penggemar, boleh dong sedikit dialognya waktu di panggung memerankan Putri yang panguning kan niki. Aduh, dia langsung tahan masih bilang kan, tapi aduh makanya sangat bangga sekali niki bisa sana bertemu dengan seniman-seniman lawas yang memang dulunya itu menghibur masyarakat, kenten jasanya tuh tiada tara dawa ketika. Boleh deh Bu dialognya sedikit sebagai seorang putri. Ya. Bibi rasa warak tan peneduh bunga lantingan ge risubane ada atur bibine buka kitu mare peteken gelah dadi misi buka atur bibine apa ngawinan gelah saja nadak sareng ngutus nake buka bibi pang presida tangkil dini diajeng gelah mula ada nego manti syarat pakar raosan gelah bibi. Kalau ngomong gini ndak kelihatan ya dramanya. Aduh, ya. Ibu Nika perlu belajar napi wastane harus terus dilatih nggak Bu? Ada perubahan nggak suaranya dari yang pertama sampai makin retorika atau napinya Nika? Kalau nadanya itu kan pasti aja ada perubahan intonasinya gitu, umpamanya sama Putra gimana intonasinya, kalau sama Dayang dia waktu kita sedih, waktu kita lagi bahagia gitu pasti ada gini. Yang paling susah memerankan di Putri Nika saat napi Bu, karena Putri kan sedih, gembira, misi ngeroman jadi Win. Yang mana yang adegan yang mana paling susah? Yang paling susah Nika kadang waktu kita sedih itu. Misalnya apa gini yang bilang sedih tuh kita pada saat memerankan kita benar sedih tuh kita kan harus benar-benar menjiwai. Iya. Kalau kita tidak benar menjiwai, air mata juga tidak bisa keluar kan. Berarti Nika di panggung juga harus mengeluarkan air mata kan? Iya, biar bisa menarik perhatian penonton kan.
penontonnya biar bisa juga ikut sedih. Kalau kita memerankan sedih tapi forum muka kita tidak bisa sedih, kan mantap. Oh iya, kan ya berarti tidak hanya sekedar agak sedih gimana gitu, Iya, memang harus sampai benar-benar menjiwai. Itu pun ada ya yang buka aja ini dari Pak Pujo. Trik biar untuk sedih, biar bisa cepat bisa kita nangis di panggung itu. Gimana triknya itu? Ada triknya itu pun ada dari Pak Pujo yang dulu ngasih itu. Yang coba-coba bener tak gitu, yang coba sendiri ini, oh bener gitu. Wah, memang harus ada triknya juga nih iya. Nah, Ibu boleh deh kasih pesan untuk generasi mudanya. Terakhir dah Niki, pesan buat generasi mudanya biar tetap melestarikan kesenian drama gong atau kesenian yang kita punya. Boleh deh. Ya. Ini terutama kepada generasi muda, terutama yang sekarang harapan Tiang yang sudah pernah berkecimpung di drama dan bergabung dengan Bintang Bali Timur. Harapan Tiang biar drama itu tidak hilang begitu aja gitu, agar generasi muda sekarang bisa meneruskan agar tetap seni itu bisa tetap jalan seperti harapan kita gitu. Ya, karena kita sebagai Bali ini kan terkenal dengan seninya, seni budayanya yang begitu kaya dengan seni budayanya, biar ndak hilang gitu. Dan sira uning wenten sponsor niki ibu nak kari kayun niko ngigal durus niko diajak untuk meramaikan belantika drama gong, biar terlihat bangkit lah malih drama gongnya. Ibu, terima kasih banyak Niki. Kucita senang banget Niki bisa akhirnya bertemu bertatap muka langsung. Niki seniman yang sudah memberikan hiburannya di zaman Dumun kan ya, termasuk Ibu Tiang pasti mengikuti. Kalau dia memang paling dengarnya hanya lewat YouTube. Niko mantan makin sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya dan semoga tayangan ini bisa mengobati kerinduan kalian dengan Kucita ngobrol sareng Bu Tutmasnya. Dan jangan lupa kalian tonton video ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menit, tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi sareng Bu Tutmasnya belum serma pamit. Yani wenten sane iwang nunas pengampura puput antuk Pramasanti. Om Santi. Om. Salam hore dumun Bu. Salam hore.